Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan tugas 7 tipe ketiga. Eh, Mulai dari nomor A yang dikerjakan oleh rekan saya, Putri. Oke, jadi dari soal nomor A, yang nomor 1, diketahui kapasitasnya itu 150 GB, terus gigabyte. Terus kecepatan rotasinya itu 4000 rpm, jumlah byte per sektornya itu 512 byte, terus jumlah sektor per tracknya itu 600 sektor. Rata-rata seek time-nya itu 6 ms dan data yang dibaca sebanyak 3600 sektor terletak pada track berurutan. Jadi yang A, berapa track yang ditempati oleh data tersebut. Jadi tadi banyaknya track itu banyaknya sektor itu 3600 sektor dibagi sama jumlah sektor per tracknya 600. Jadi kita dapat tracknya itu ada 6 track. Terus yang B, berapa milisecond rotational delay hard disk tersebut. Jadi ini tuh rumusnya 1 menit per kecepatan rotasinya. Tadi kecepatan rotasinya itu 4000 rpm. Jadi 1 menit itu 60.000 ms per 4000 putaran. Jadi rotational delay-nya itu 15 ms. Itu Mau nanya dong, 60.000 ms dari mana? Kenapa? itu katanya 4000 RPM kan untuk putarannya? Iya, itu typo, nanti diganti ya. Nanti diganti. Berarti itu Kalau satu menit per 4000 harusnya. Iya, 1 menit per 4000. kalau 60.000 ms dari mana, Put? Itu kan 1 menit 60 detik. Ah, Nah, 60 detik itu 60.000 milidetik. 60.000 oke. detik. Oh, berarti Millisecond. satu menit itu rumus. Ya, 1 menit per putarannya. itu Put. Itu nggak perlu dibagi dua lagi, Put. Bagi dua buat? Nggak Enggak, tahu. ini kan baru rotational delay. Nanti ada rata-rata rotational delay-nya. Kalau rata-rata Oh, baru dibagi dua. Kalau rotationalnya doang, nggak dibagi dua. berarti gue salah dong. Ya udah nanti deh. Terus yang C, berapa milisecond waktu yang diperlukan untuk membaca data saja sebanyak satu track? Nah, waktu baca data satu track itu setara dengan rotational delay. Jadi yang C itu jawabannya 15 ms. Berarti cara nyarinya sama. Cara nyarinya sebenarnya panjang kalau di PPT. Tapi itu intinya itu satu data track penuh itu setara sama rotational delay. Jadi ya udah ambil aja 15 ms. Oke. Nah, terus yang D, berapa milisecond total waktu untuk membaca data yang terletak pada track pertama? Nah, ini rumusnya itu rata-rata seek time ditambah rata-rata rotational delay ditambah waktu baca satu track. Jadi tadi seek time-nya itu 6 ms, terus rata-rata rotational delay-nya baru dibagi 2, 15 per 2, terus ditambah 15. Jadi hasilnya itu 28,5 ms. Kenapa dibagi dua, Put? Karena tadi rata-rata rotational delay itu rumusnya rotational delay bagi 2. Oh, selalu gitu berarti. Nah, lanjut yang E. Berapa milisecond total waktu untuk membaca data yang terletak pada track kedua? Nah, rumus untuk baca data track selanjutnya itu sama kayak yang atas, tapi seek time-nya nggak ikut. Jadi tinggal dikurang aja yang atas tadi, dikurang rata-rata seek time. Jadi 28,5 dikurang 6, jadi hasilnya itu 22,5 ms gitu. Nah, lanjut yang F. Berapa milisecond total waktu untuk membaca semua data? Nah, karena tadi tuh di sini dapatnya itu 6 track. Terus track pertama itu hasilnya 28,5 dan track selanjutnya itu 22,5. Jadi data track pertama ditambah sisa dari tracknya itu kan 6 kurang 1 itu 5. Jadi 5 kali 22,5. Jadi hasilnya 141 ms. 6 Kenapa dikurang 6 1. kurang 1? Karena kan yang ini tadi yang track ke 1 itu udah diketahui 28,5. Itu tuh beda karena itu masuk seek time-nya. Oh, berarti 28,5 tuh dipisah gitu ya dari depan. Ya, terus kalau yang selanjutnya kan seek time-nya nggak dihitung.
Jadi Hmm. tinggal dikali aja kali 5 gitu. Jadi Oh, berarti seek time yang pertama doang yang gitu. mm, Oh, oke, betul. oke, oke. Lanjut. Scroll. Sorry. Ah, Ini ke terakhir ya? Ini Bentar. yang terakhir. Kok error sih 2 slide doang? wah, Bentar, bentar guys. Mantap Wir. mantap Wir. Gimana Mantap sih? Wir. Ini 5 loh anjing. Oh, bisa. Ini bisa. Kami tidak dapat membuka file ini. Terjadi kesalahan, Cok. Tolong dong, guys. Backup Ada aku. virusnya, ada virusnya. Iya, ada virusnya. Virusnya Backup Wir. aku dong, teman-teman. Bentar ya. Share screen. Kasih Pasti tahu edit dong ini. Pal. Pulang gak sih? Tinggal dikat aja nggak sih? Iya, kan Putri. Hmm. Kerjaan Putri. Hmm. Anak IF masa nggak bisa ngedit? Ajarin dong. 11 gitu. Nah, dah, yuk. Tadi sampai mana? Sini ya. Oh, halaman kedua. Lanjut. Yang G, berapa kilobyte ukuran file yang dibaca di atas? Jadi itu rumusnya banyak data sektornya dikali sama jumlah byte per sektor. Jadi 3600 dikali 512 byte. Jadi kita dapat 1843200 byte. Nah, karena dimintanya ke kilobyte, jadi dibagi 1024. Jadi kita dapat 1800 kilobyte. Gitu. Oke. Lanjut ya. Ya. Oke, aman-aman. Oke. Soal nomor B, sebuah harddisk memiliki spesifikasi sebagai berikut. Kapasitas harddisknya itu 180 GB, kecepatan rotasinya 4000 rpm, jumlah byte per sektornya itu 512 byte, terus sektor per tracknya itu 750 sektor, terus rata-rata seek time-nya itu 6 ms, terus datanya itu ada 1900 kilobyte, terletak secara acak sehingga tidak ada dua sektor yang berdekatan yang menyimpan bagian data secara urut. Yang A-nya itu berapa milisecond rotational delay hard disk tersebut. Jadi ngitungnya untuk satu putaran penuh itu yang atas itu menitnya 1 menit. Aku ubah jadi 60, terus dibagi 4000 rpm. Jadi 0,015 detik atau 15 ms. Nah, itu kan salah tuh, rotational delay harusnya rata-rata rotational delay. Sorry. Terus Oh, yang Ya, nggak berarti dibagi. nggak usah dibagi 2. iya, ini kan tadi kata Putri gitu kan. Nah, bukan Iya. rata-rata. Oh, Terus oke, berapa oke. milisecond waktu yang diperlukan untuk membaca data yang saja sebanyak satu sektor tanpa access time. Jadi sektor per tracknya itu ada 750 sektor, terus waktu satu putaran penuh itu ada 15 ms. Jadi untuk ngebaca satu sektor tanpa access time itu 15 dibagi 750 jadi 0,02 ms. Terus yang C, berapa milisecond total waktu yang diperlukan untuk membaca data sebanyak satu sektor termasuk access time. Itu total waktunya itu kayak dijumlahin gitu. Ini rata-rata seek time-nya, terus rata-rata rotational delay ditambah yang waktu membaca satu sektor itu yang tadi. Jadinya 13,52 ms. Soal itu rata-ratanya relational delay-nya, bukan relational delay-nya aja. Berarti rata-ratanya. Ya, ini rata-rata rotational delay ternyata. Nggak tahu. Berarti bukan 15 ya, 7,5. Iya. Oh, iya. Berarti ke bawahnya itu tetap ngaruh ya? Iya, ngaruh banget. Oh, oke. Yang D, Cinta harus berapa perbaiki.
banyaknya sektor yang ditempati oleh file tersebut. Jadi filenya itu ada 1900 kilobyte. Aku ubah jadi byte doang. Jadi 1.945.600. Itu banyaknya sektor itu ada itu yang file itu yang 1.945.600 dibagi 512 dapatnya 3.800 sektor. Terus yang E-nya berapa total waktu untuk membaca semua data yang di atas. Jadi Hmm. yang banyak sektor tadi dikaliin sama total waktunya. Jadi 3.800 dikali 13,52 hasilnya 51.376 ms atau 51,376 detik. Udah yang nanya? Berarti itu tuh waktunya tuh harus diubah ke detik atau boleh ms doang? Nah, itu nggak tahu, makanya buat jaga-jaga diubah ke detik aja. Hmm. Oke. Lanjut ke nomor 2. Ini tuh maaf, eh, jadi disuruh ngurutin pakai Vivo. Nah, jadi Vivo tuh tuh apa kak? terdiri dari 5 baris doang. Jadi kayak 5 huruf doang satu ini. Jadi makanya ini 5 baris aku kotakin soalnya biar mastiin aja. Hmm. Kan PQTRS AA-nya masuk kan P-nya hilang. Mm-mm. Nggak bisa coret sih, nggak bisa back. Yang mau dimasukin tuh berarti data X aja ya, Pak ya? Eh, P-nya hilang. Hmm. Terus T masuk kan aman, T ada. Mm-mm. V masuk, Q-nya hilang. Hmm. R ada, T ada, S ada. W-nya W, masuk, T-nya W. hilang. Semua tuh Sini, hilang. sini, Oh, satu T hilang berarti semua sini. hilang ya, Pak ya? Iya, betul. Hmm. Itu satu A lagi T-nya. masuk, apa? T-nya satu lagi belum dicoret. Enggak. Ini aman, masih kan belum masuk. Oh aman, oke. Oh, itu belum A, masuk. ya, A masuk, kan masih ada. Terus T masuk, nah baru R hilang. A Nah, masuk. Oh, hah? T masuk. Nggak, yang A masuk. Oh, yang A A masuk masuk. udah kan masih ada A di sini. Oh, yang masih ada ya. Bukannya itu udah masuk semua ya? Atau belum? Belum masuk. Oh, belum. Kan kan soalnya kan 5 baris, 5 Oh. huruf. Nih sini. Kuncinya di sini. W. Terus Hmm. R. Tadi W. Tadi mana? W masuk kan masih ada di sini W. R Mm-mm. berarti S-nya hilang. S hilang. U masuk berarti A-nya hilang. Jadi sisa P W T W R U. Nah, A-nya mau X kan X mau masuk ya? Nih, Mm-mm. X mau masuk. Jadi si V-nya hilang. Masuk X. Udah. Tapi boleh double gitu berarti W-nya. Boleh kayaknya sih. Ya. Oh. Oke. Vivo tuh yang gimana sih, Pal, sifatnya? Yang first in first out itu loh kayak Oh, grup iya, dat. iya. Iya, first in, first out ya. Oke. Sudah. Aman. Dan lagi, udah. Lanjut. Oke, ngerti. Boleh di zoom Pal kayak tadi mungkin biar lebih jelas. Nah, oke. Jadi di sini tuh soalku yang nomor C, diketahui sebuah komputer memiliki sebuah main memori berukuran 2 giga dan sebuah cache berukuran 1 MB dengan pengalamatan 1 byte sama dengan 1 alamat. Transfer informasi dilakukan setiap satu blok memori dalam sekali transfer dengan data sebanyak 32 byte. Jika metode mapping yang digunakan adalah associative mapping, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan dua ini. Nah, yang pertama itu berapakah panjang MAR minimal lebar alamat yang diperlukan agar dapat mengakses semua alamat memori tersebut. Nah, jadi di sini kan ada main memori berukuran 2 giga. 2 giga itu 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 30. Jadi 2 pangkat 31. Terus yang diambil bitnya, jadi 31 bit.
Terus kemudian yang kedua, berapakah jumlah? Bitnya. Karena ditanyanya panjang panjang lebar alamat satuannya kan bit. Jadi yang diambil bitnya 31 bit Oh iya. gitu. Terus berapakah jumlah bit word yang diperlukan? Nah, di sini ada sekali transfer data sebanyak 32 byte itu. Jadi jumlah bit wordnya adalah 32 byte. Itu 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, kalau yang dicari bitnya adalah yang di pangkatnya, jadi 5 bit. 2 pangkat Terus 5 lanjut. itu tetap byte. Gimana? 2 pangkat 5 tetap byte. Tetap tetap byte. Terus pangkatnya itu bit. Pangkatnya itu bit ya, gitu. Betul, betul. Terus yang ke C, Nggak diubah ke bit dulu gitu, Wir? apanya? Yang byte. 32-nya. Hah? Harusnya sih nggak usah ya. Seingat gue tuh kalau blok itu Kalau 4 bentuknya byte deh. ya bentuknya Oh. bentuknya byte, emang bentuknya byte. Tapi karena yang diminta itu bit word, kan bit word itu pangkatnya aja. Jadi yang dicari atasnya gitu. Oke, siap, Wir. Oke, lanjut ya. Kemudian berapa jumlah tag pada memori tersebut? Nah, nyari jumlah tag itu dari panjang MAR-nya dikurang word-nya. Panjang MAR-nya itu 31 dan bit word-nya itu 5. Jadi 31 kurang 5 itu 26. Oke, lanjut. Terus tuliskan nomor tag terendah dan nomor tag tertinggi dalam heksadesimal. Nah, di sini jumlah tagnya udah kita ketahui tadi 26 bit. Nah, terus maka yang terendahnya itu kan nilainya kalau biner kan 00000 yang paling rendah. Jadi kita tulis aja 0000 sebanyak 26 bit. Nah, kemudian kita convert ke heksadesimal gitu. Nanti dapat OX yang 0000 itu yang terendah. Sedangkan untuk yang tertinggi itu kan kalau biner tuh satu yang tertingginya. Jadi kita isi aja semuanya satu gitu. Terus ntar kita convert ke heksadesimal. Jadi 111 111 jadi FFFFF. Nah, depannya ini ada 26 kan. Jadi 3 gitu. Nah, 26 bit. Oke. Cuman Oh, berarti pasti semuanya kayak gitu berarti dong ya, Wir? Gimana bitnya tapi ya? iya gimana bitnya? Tergantung bit aja sekarang karena terendah dan tertinggi. Terus Ayo diminta tanda kan pasti tadi 0 biner. kan semuanya. Iya, terendah 0 karena biner karena biner dia terendah sama tertingginya 1 gitu. Kan biner cuma dua digit gitu. Hmm. Oke, lanjut. Sorry. Nah, ini berapa nomor tag dalam angka heksadesimal untuk data yang terletak pada alamat X123456778. Nah, di sini kita cek dulu nih berapa bit dari 123456778 dalam heksadesimal ini apakah muat di yang tadi yang kita mau buat itu apa sih namanya bit jumlah MAR kita. Nah, jadi kalau kita cari alamatnya dulu, kalau diubah ke heksadesimal, X123456778 itu ada total bitnya ada 32. Nah, 32 itu tapi karena bit awalnya itu satu tuh kan cuma satu bit aja gitu. Yang paling awal tuh satu. Nah, dikurang 3 bit 00 itu nggak dianggap jadinya. Bisa ditulis kayak gitu kan. Jadi dia 29 bit. Nah, 29 bit itu memenuhi MAR kita yang 31 bit jumlahnya. Nah, kemudian karena dia udah bisa memenuhi, dia tinggal di-convert aja nih ke heksadesimalnya. Terus caranya adalah dengan mengurangi 5 bit belakang itu bit word-nya. Bit word-nya dikurangin. Jadi eh, bit bit alamat 123456778 itu kita tulis lagi, tapi 5 bit paling belakang kita hilangkan, terus kita buat lagi ke heksadesimal. Ntar bakal dapet hasilnya 91A2B3 gitu, nomor tagnya. Kalau dimasukin ke dalam kalau 123456778 itu dimasukin ke nomor tag gitu. Tadi kenapa dikurang 3? Dikurang gimana? 3. Itu karena kan ada alamat tuh. Alamat dari alamat 123456778 dalam heksadesimal yang paling atas. Coba kursor dong, Pal. Nih. Nah, kan itu bisa nggak dianggap tuh 3 biji karena dia di depan 00 paling depan tuh nggak dianggap. Jadi itu dikurang 3 gitu. Jadi 29 bit totalnya. Jadi masuk karena kurang dari 31. Kenapa bit word-nya dikurang? Apa dicoret? Karena di karena ada kalau dari total itu ada
kalau di asosiatif itu mappingnya ada tag sama bit. Nah, jadi bitnya itu masuknya 26 tadi 26 jumlah tagnya itu 26, jumlah 5 word jumlah bit wordnya itu ada 5. Jadi 26 sama 5. Enggak, dari total 31 gitu. Tadi Jadi Kan kan yang buat diminta dari nomor tag doang. nomor tag. Iya, yang cari nomor tagnya doang. Jadi bit wordnya dikurangin. Gitu. Oke, Oke, aman? aman-aman. Ya. Oke, terus eh jelaskan mengapa waktu baca data hard disk lebih lambat dibanding waktu baca data memori atau RAM. Nah, di sini tuh kenapa? Karena pertama hard disk itu terdapat banyak proses gitu tentang wait-nya. Jadi banyak wait-nya nih. Jadi yang pertama ada wait for device. Jadi waktu sejak input output request terhadap perangkat yang tersedia gitu. Jadi maksudnya jadi kalau misalnya tuh hard disk yang dimaksud itu adalah hard disk yang pakai kabel. Jadi ada request dulu terhadap perangkat, terus yang kedua ada wait for channel. Nah, waktu tunggu jika terdapat lebih dari satu device. Contohnya satu kabel itu ada dua hard disk gitu. Jadi lebih lama lagi. Terus dan seek time-nya waktu yang diperlukan waktu yang diperlukan head menuju track. Nah, untuk nyari head sama tracknya tuh juga makan waktu nih untuk si hard disk. Kemudian untuk relational delay juga dia punya waktu yang diperlukan menuju sektor yang diinginkan itu untuk nyari datanya gitu. Sedangkan pada RAM tidak terdapat proses di atas karena RAM itu terletak pada bagian internal komputer. Jadi dia langsung diakses tanpa input output oleh CPU atau prosesor gitu. Kalau hard disk itu eksternalnya kan, kalau RAM itu internal jadi lebih cepetin RAM-nya gitu. Nggak perlu input output. Nggak ada yang mau bertanya? Mungkin aman ya? Mana-mana Oke, lanjut. Aman-aman. silakan untuk yang punya soal nomor. Baik, jadi sekarang ke soal yang D, di mana kita diberitahu sebuah komputer prosesor Intel, memorinya ukurannya 1 GB. Lalu cache-nya berukuran 512 KB. Nah, setiap baris line pada cache memori mampu menampung data sebanyak 128 byte. Nah, kita pakai metode mapping four-way set associative mapping. Nah, yang ditanya pertama adalah panjang MAR hampir sama kayak yang nomor C sebelumnya. Maka kita ubah dulu 1 GB-nya menjadi 1 GB alamat dengan cara dibagi dengan 1 byte. Nah, setelah itu 1 GB itu sama dengan 2 pangkat 30 alamat. Nah, maka MAR minimalnya itu adalah 30 bit. Ambil pangkatnya. Lalu yang ke B-nya jumlah bit word. Nah, kalau jumlah bit word di sini kita lihat dari memori mampu menampung data sebanyak 128 bit. Nah, jadi satu blok itu datanya 128 bit. Nah, 128 bit itu kita ubah ke byte dengan cara dibagi 8, maka jadi 16 byte. Nah, maka dari itu 16 byte itu sama dengan 2 pangkat 4. Nah, jadi bit word-nya adalah 4 bit. Seperti itu. Oh, berarti harus diubah dulu ya, no, ya ke byte. Ya, kan bentuk blok itu kan dalam bentuk byte kan. Jadi ubah dulu. Oh, oke. Lanjut. Baris line pada cache memory. Nah, cara nyari baris itu kita lihat dari cache memorinya, di mana cache memorinya ada 512 kilobyte. Nah, dibagi sama 16 byte yang dari satu data dibacanya 16. Nah, itu kita bagi. Kita ubah aja biar gampang ke 512 kilo itu kan 2 pangkat 19. Nah, 2 pangkat 19 dibagi 2 pangkat 4. Jadi ada 2 pangkat 15 baris buat ininya, banyak barisnya jumlahnya. Oh, buat line-nya. Hmm. Lanjut, ada yang tanya, Kak? Man. Aman, Ya aman, udah, aman. Pal, lanjut, Pal. Nah, untuk yang D itu kita disuruh nyari bit set. Nah, jadi kan ini kan for way asosiatif, set asosiatif. Nah, for way set asosiatif itu ada 3, yaitu ada tag, set, sama word. Nah, sekarang kita nyari setnya. Nyari setnya itu
kita bisa dari kan karena kita pakai four-way mapping ya, set associative mapping, maka satu setnya itu ada 4 baris karena four-way-nya itu. Jadi ada 4 baris. Jadi jumlah setnya itu tinggal 2 pangkat 15 yang tadi, yang sebelumnya, barisnya dibagi 4 baris, 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 13. Nah, jumlah bitnya aja jadinya 13 bit setnya. Seperti itu. Diambil pangkatnya doang ya? Iya. Apa Put, Put? suara Kecil lo kecil, suaranya? Put. Berarti kalau misalnya nyari jumlah bit set itu dari pangkatnya baris. Pangkatnya Pangkatnya baris. Oke. dikurangin sama ini, sama jumlah apa? Setnya. Kan aku pakai for mapping kan, nama metodenya. Makanya dibagi 2 pangkat 2. Oke. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang E. Jika data terletak pada alamat heksa sekian, akan ditaruh ke cache memory pada nomor set berapa? Nah, pertama-tama kita ubah dulu heksanya menjadi biner. Jadi 0, 000 sampai 6 kan. Nah, udah itu karena kan tadi total MIR-nya 30 bit, di sini kita hitung dulu. Ternyata ada 32. Tapi kalau 32 kan depannya 00 kan, jadi masih bisa masuk. Anggaplah 00-nya hilang, set. Nah, bit set itu ada 13. Tadi kan udah dibilang kan, tag, set, sama word. Kita hilangin yang tag sama word-nya, biar dapat setnya doang, karena kita disuruh nyari nomor set. Nah, nyari tag-nya itu, caranya 30, aduh nggak ditulis lagi ya, 30 dikurangi bit set, dikurangi bit word. Jadi 30 kurang 13 kurangi 4, yaitu 13 juga. Nah, jadi kita hilangin 13 ya dari depan sama 4 bit di belakangnya. Maka hasilnya adalah 00011 0100 0101. Udah itu kita ubah aja ke ke heksa ya, jadi 0345. Begitu. Jadi di nomor set segitu ditaruhnya. Itu nolnya masuk. Nolnya kayaknya masuk sih. Soalnya di sini kan terletak pada alamat di atas juga kan nolnya ada 0 tuh di depannya. Di soalnya. Aku sih ikutin gitu sih. No, mau nanya, No. Duluan. Duluan. Oke. Itu nomor set itu letaknya di mana, No? Antara tag sama bit word itu? Iya, di tengah-tengah. Jadi ada set di sebelah tengah-tengah. kiri, di tengahnya ada tag di sebelah kiri, set di tengah, kanannya ada word. Oh, oke. Ini, No. Apa, Pak? Kan di sini ada kata Intel. Itu ngaruhnya di mana, No? Jujur kurang tahu ya. Perasaan kemarin tuh itu ada yang ngaruhnya disalahin. di memory plan. Apa? Sih. Kemarin ada yang disalahin gimana? Iya, kemarin soalnya ada yang disalahin gara-gara di sini Intel gitu. Yang minggu Apa ya? T5 nggak sih? Hah? Yang tugas T5. Iya. Takut aja. Sok lanjut. Tahu ya. Jujur aja. Aman sih. Tapi di sini nggak ada nggak sih harusnya? Nggak tahu soalnya. Oke. Ada nomor 2 ya. Jadi Yuk. nomor 2 itu disuruh cara kerja atau urut-urutan head hard disk ketika sedang menulis data. Nah, jadi pertama-tama saat mau menulis data, nanti data itu dialiri arus listrik melalui coil konduktif. Nah, dari arus listriknya dialirkan melalui coil konduktif ke kepalanya, ke headnya. Nah, arusnya ini tuh bakal ngasilin magnet di sekitar coilnya. Nah, magnet ini biasanya disebutnya pulsa magnetik. Lalu udah itu, pulsa magnetiknya tuh diteruskan ke head untuk digunakan menginduksi pola magnetik. Setelah itu, pola magnetik pola magnetik itu bentuknya biner, kayak data-data biner itu disimpan aja di permukaan disk, baru nanti ditulis. Deh. Begitu. Sudah? Aman sih. Aman. Ditutup saja kalau begitu. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.